aku mau mengenalkan cerita tentang sebuah kisah wanita yang kena love bombing dan penderitaannya korban masuk perangkap, maka penderitaan pun dimulai untuk tunduk patuh dan bahkan kakinya tiba di hetero. Hari itulah Devi sadar bahwa dia sudah masuk dalam jebakan yang begitu berat. Wajahnya mendadak menjadi antagonis. Hilang semua tatapan manisnya padaku. Hilang semua pujian-pujiannya yang membuat hati kata-kata itu. Pernikahan yang seperti neraka itu justru mewariskan luka yang panjang bagi Rapunzel. Apa yang dikatakan luka? Ayahnya sakit jiwa, ayahnya gila. Aku harus menyelamatkan anakku dari situasi sulit ini. Aku akan berlari dan menari dalam gerimis pagi. Permisi. Hai Lovebirdku, hari ini kita melanjutkan cerita dari seorang wanita kuat bernama Devi. Setelah melalui kehidupan yang pahit dan bertahan dari toksik dan penyakit abusif yang dilakukan oleh suami terdahulunya, akhirnya Devi menemukan pelabuhan terakhir dan kebahagiaan yang hakiki bersama Rapunzel, gadis cantiknya. Mau tahu cerita kelanjutannya? Aku akan bercerita seperti dia menceritakan kisahnya yang sangat menginspirasi, dan ini nyata bahwa setelah hujan selalu ada pelangi, ada malam, ada siang, ada sedih dan bahagia. So, terima kasih buat yang mau nonton. Jadi, silahkan, selamat menikmati. Ya, Devi berjuang keras di shelter perlindungan perempuan, berbaur dengan banyak etnis dari berbagai negara, bukan perkara yang mudah. Perbedaan culture membuat dia berlatih beradaptasi dengan perempuan-perempuan di berbagai bangsa. Saat di shelter, James masih terus melakukan berbagai macam ancaman. Bahkan berani melakukan black campaign secara terbuka di Facebook menyerang keluarga Devi di Indonesia satu persatu. Tujuannya hanya satu, kembalikan Rapunzel kepadanya. Namun pada saat itu Devi sudah bertekad melawan apapun ancaman dari James. Dukungan dari konselor di shelter dan lawyer memastikan Devi dan Rapunzel aman di sana. Kali ini aku akan menceritakan tentang shelter perlindungan di mana Devi berada. Di depanku duduk 3 orang perempuan dengan senyum yang menenangkan. 1 orang psikiater, 1 orang psikolog, dan 1 lagi lawyer imigrasi. Mereka mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu menetapkan kasusku sebagai kekerasan fisik, psikis, dan finansial. Aku takut masuk ke toko pakaian. Aku takut memecahkan barang. Atau mungkin menurut aku barang-barang yang terlalu mahal untukku. Aku mencoba menjelaskan kekhawatiran-kekhawatiranku. Apa yang dia katakan padamu? No, don't buy. We don't have money. Apakah dia menjatahi jatah bulananmu? Ini memang terlihat dramatis, tapi ini jujur, aku hanya punya 2 bra, celana dalam 5 buah, pakaian rumah yang sudah bolong sana-sini. Terkadang aku harus memberi karet di pinggangnya supaya tidak melorot ke bawah. What? Semua terkaget-kaget mendengar ceritaku. Hari itu, aku didiagnosa trauma finansial abusif. Ketakutanku setiap kali ke pusat perbelanjaan berdampak pada kehidupan sosialku, depresi
depresi, hingga takut, bahkan untuk kumpul-kumpul pun tidak punya keberanian untuk bersama-sama teman-teman yang seperantauan. Ikut arisan atau cuma sekedar berkumpul, aku tak berani. Karena aku tidak punya cukup uang untuk ikut-ikut mereka. Konon lagi, kalau aku masuk ke pusat perbelanjaan dengan toko yang tampak sedikit mahal, itu sepertinya mimpi yang tertunda bagiku. Kamu aman di sini, anak kamu akan kami daftarkan ke sekolah. Kamu juga akan didaftarkan ke kursus bahasa dan terapi dengan psikiater. Percayalah, kamu aman di sini. Belum beberapa jam saja aku melarikan diri, adikku sudah mengirimiku pesan. Teteh, gawat, James ini mengancamku. Begitu kata isi pesan James kepada adik lelakiku. Lelaki gila itu mengamuk di Facebook seperti biasa, mengancamku dan akan melaporkanku untuk menjeratku secara hukum. Dia murka jika Rapunzel ku bawa pulang ke Indonesia. Aku yang masih syok dengan situasi ini mendadak terserang cemas. Lalu wanita itu berkata, psikiater, "Don't worry, we are in safe place." Refugees officer itu berusaha berkali-kali menenangkanku. Sembari berulang kali kulafalkan, "We are safe in safe place." Untuk meyakinkan diriku sendiri, memang ini tidak mudah, tapi aku harus senang dan yakin. In shelter, everything gonna be okay. Berbulan setelah diterapi di shelter, aku diizinkan keluar dan boleh mengajukan rumah dari negara dengan syarat statusku yang homeless. Salah satu keuntungan di negara maju adalah kemudahan mendapatkan fasilitas rumah gratis. Jika pengangguran, masih diberi gaji. Semua berjalan dengan mudah. Ketakutan-ketakutanku selama ini cuma manipulasi dari James. Semua ketakutan yang ternyata tidak beralasan. Dia, si James, selalu menggambarkan seolah-olah shelter itu homeless. Mirip penampungan di rumah jompo yang berbau dan tidak diurus. Padahal kondisi shelter jauh lebih layak, bahkan sangat layak dijadikan tempat tinggal. Aku mulai mengunjungi pusat perbelanjaan, mengatasi traumaku sendiri. Beberapa kali aku bersama Rapunzel belanja untuk kebutuhan dapur. Sesekali aku berjalan di samping toko-toko pakaian yang tampaknya mahal. Namun, tidak sekalipun aku beranikan diri untuk berkunjung. Hanya beberapa kali bertatap mata dengan pekerja toko yang kukira mirip pria Arab atau mungkin Armenia atau Azerbaijan. Meskipun belakangan aku mengetahui lelaki itu dari Turki. Sakit kepalaku sudah lama tidak kambuh. Sakit kepala yang didiagnosa hidrosefalus membuat aku sering khawatir. Apakah hidupku akan panjang? Entah mengapa hari ini nyeri mendadak di bagian otak belakang. Aku terpaksa menepi duduk persis di depan toko lelaki Turki itu. Berulang kali aku mencoba menelpon ambulans. Namun, prosedur di telepon terkadang sedikit memakan waktu. Rapunzel yang merasa bosan duduk di sampingku justru berjalan mendekati pemilik toko. Aku lihat keduanya tampak berbicara. Lelaki parubaya itu menyapa Rapunzel dengan ramah. Pemandangan di depan mataku tampak manis sekali. Aku selalu mendambakan memberikan keluarga yang utuh untuk Rapunzel. Diam-diam, ku ambil foto Rapunzel bersama lelaki Turki itu. Kali ini, intuisi aku yang bekerja. Setelah selesai menelpon ambulans berkali-kali, aku lalu menghampiri Rapunzel yang sepertinya sangat bahagia berkenalan dengan lelaki yang dia panggil Uncle. Hai! Thank you for inviting my child to play. So, how old your child? Aku berusaha mengakapkan diri aku dengannya. Aku berusaha berterima kasih dan berusaha bertanya berapa umur anaknya. And dia bilang, "Oh, I'm single." Senyumnya aja udah membuat aku berbunga-bunga. Entah mengapa intuisi aku kali ini begitu kuat. Mungkin karena dia bersikap manis pada anakku.
Lalu aku berkata, "Oh, I'm also single mom and her father cannot meet her due to some mental issue." Aku mencoba menjelaskan kepada dia bahwa aku seorang single parents, tetapi entah mengapa aku juga coba menjelaskan bahwa anak ini tidak bisa bertemu ayahnya karena ayahnya punya mental issue. Entah kekuatan dari mana, aku langsung menyatakan di kali pertama pertemuan itu bahwa status aku dan Rapunzel harus disembunyikan karena James sedang mencari-cari kami berdua. Kulihat sorot matanya yang khawatir saat mendengar pernyataanku. Meski tersenyum, tapi aku bisa merasakan sorot matanya yang prihatin. Sikapnya yang berempati membuat aku merasa takjub. Ada rasa ingin lebih mengenal, lebih dalam, tapi aku harus ke rumah sakit. Lalu kuajak Rapunzel untuk berpamitan, namun gadis kecilku ini justru merasakan nyaman saat bermain dengan uncle itu. Dan anakku berkata, "Terima kasih uncle, uncle baik sekali. Do you wanna hug uncle? Mommy promise we will play with uncle again tomorrow." Anakku yang sekecil itu sudah menawarkan pelukan hangat kepada lelaki itu. Padahal kita baru ketemu. Dan dia juga berusaha menjelaskan kepada lelaki itu, kita berjanji untuk datang kembali bermain bersama. Aku berusaha membujuk Rapunzel untuk berpamitan. Tahu apa yang dia katakan? "Hey, you always welcome to my shop. See you again." Dan aku bisa merasakan senyumnya yang sangat tulus. Dia berkata dia selalu menerima kami kapanpun kami datang. Hari itu berlalu, meski singkat, namun aku dan Rapunzel memiliki kesan tersendiri dengannya. Uncle berwajah rupawan. Seminggu kemudian sakit di kepalaku sulit sekali untuk diajak kompromi. Dokter sudah beberapa kali memberi obat, namun tidak ada perkembangan. Kemungkinan terburuk aku harus dioperasi agar kelebihan cairan di kepalaku bisa dikeluarkan. Ternyata selama seminggu dalam kondisi yang sakit, selama itu pula Uncle Rupawan menungguku dan Rapunzel berkunjung kembali. Aku masih ingat kata-kataku seminggu lalu. Aku berjanji bahwa untuk kembali. Ternyata dianggap sebagai janji buat lelaki parubaya itu. "Hey, where have you been? Uncle has been waiting for you for whole week." Begitu aku tiba dengan Rapunzel, seorang laki-laki muda menyapa kami. Belakangan aku tahu kalau itu sepupu si Uncle Rupawan. Kulihat wajah lelaki itu malu saat sepupunya menggoda. Rapunzel langsung berbaur dan seperti merasakan rindu karena sudah lama tidak bertemu Uncle. Kali kedua pertemuan kami membuat semakin yakin dengan perasaanku. Sikapnya pada Rapunzel, cara dia menghormatiku, semua tampak baik di mataku. Aku paham penampilanku yang menggunakan nikab membuat dia membatasi banyak hal denganku, sehingga seringkali kurasa bahwa biarlah aku yang memulai keakraban antara kami berdua. "Uncle, oh Akram, my name is Akram." "Oh ya Akram, saya Devi. Apa mungkin kalau saya punya nomor telepon kamu?" Aku beranikan saja. "Oh," kata dia, "sure." Tanpa ragu dia memberikan nomor ponselnya kepadaku. Entah mengapa, aku merasakan getaran-getaran yang tidak pernah aku rasakan. Aku bisa merasakan getaran kebaikan yang tulus dari sikapnya. Oke, tidak mengapa jika aku yang memulai menyapanya dan aku mulai merasa nyaman. Aku yakin kali ini berbeda. Wajahmu menyusup ke bawah alam sadarku. Sebuah negeri kau cipta dalam sepiku. Inilah rindu senyatanya. Ya, bisa dibayangkan hari-hariku selanjutnya dipenuhi taman-taman bunga. Aku belajar banyak hal dari kenaifanku sebelumnya.
pada sujud malamku, pada doa-doaku menjelang fajar, aku selalu meminta, Tuhan, kirimkan aku imam terbaik, imam yang tepat untuk menemani ibadah terpanjangku selanjutnya. Berbulan kemudian kami berkomunikasi, saling mengenal satu sama lain. Ternyata cinta tidak datang di kali pertama, namun justru mengental pada masa-masa pengenalan, adaptasi, dan bertukar pikiran. Kali ini aku sangat berhati-hati mengikuti kata hati tanpa nafsu yang membabi buta. Meski harus kuakui aku sangat butuh pasangan untuk membesarkan anakku. Aku ingin menikah, aku ingin memiliki keluarga. Bagaimana kalau kita menikah saja? Momen itu tiba, seperti Cinderella yang terselamatkan dari rumah ibu tirinya. Aku sampai tidak yakin dengan kata-kata yang aku dengar kali ini. Ekram, lelaki yang belum pernah menikah bahkan, memilih aku sebagai pasangan hidupnya. Memilih aku menemani ibadah terpanjang kami. Aku berulang kali meyakinkan hatiku, perasaanku, doa-doaku, Tuhanku, doaku diijabahmu. Malam itu mataku tidak mampu terpejam. Tatapan Ekram yang sangat mesra seperti mengisyaratkan bahwa jiwa kami saling menginginkan satu sama lain. Terkadang cinta memiliki kendalinya sendiri. Menurutmu, apa kita bertemu secara kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini kan? Aku tidak mau menambah lukamu. Aku ingin menjadi penawar dari semua lukamu. Devi, kamu layak mendapatkan itu. Kata-kata Ekram tidak membabi buta. Dia juga tidak muluk-muluk, tidak pernah mengada-ada. Semuanya natural. Tatapan mata kasih sayangnya bisa kurasakan, terutama pada Rapunzel. Memilih pasangan hidup memang sangat krusial karena ku ingin ada musim semi yang indah di tengah musim dingin beku dalam hidupku. Lampu di ruangan yang dingin itu terasa meredup. Pelan-pelan mulai menggelap. Sempat kutanyakan satu kalimat padanya. Sayang, apakah aku akan mati? Shh, aku menunggumu di sini. Setelah itu, mataku terpejam, semuanya tampak gelap. Entah berapa lama aku tertidur hingga jemariku terasa hangat. Namun, jemari yang terus menggenggam jemariku adalah jarinya. Iya, jari Ekram. Pertama kali mata aku terbuka, ada senyumannya yang lebar menatapku penuh kasih. Seperti bangun dari mimpi yang panjang, aku menangis dalam pelukannya. Ekram, lelaki yang menggetarkan langit dengan kalimat ijab dan kabulnya, dia sebut namaku, menggenapi kasih sayang antara kami di depan Tuhan dan penduduk bumi ini. Rapunzel, oh dia sekolah, semuanya baik-baik saja. Aku kembali menangis. Lalu Ekram pun kebingungan. Kamu pantas dapatkan semua ini. Kamu layak disayang. Kamu layak dicinta. Kita sudah berjanji kan untuk saling memberikan bahagia. Setelah hari itu aku menemukan separuh jiwaku pada Ekram. Dia yang menyuapiku makan saat aku harus menyiapkan makanan untuknya. Dia yang menjadi perawatku, memandikanku, mengobatiku, dan membuat aku tertawa saat seharusnya akulah yang bersedia melayaninya. Akan kuingat selalu sebagai kado terindah pemberian Tuhan untuk kesabaranku. Dalam ketakjubanku pada hidup ini, aku yakin Ekram dikirim Tuhan untuk menjadi penawar bagi lukaku.
Seperti namanya, arti nama Ekrem, baik hati dan luhur. Jika satu saat salah satu dari kami pergi duluan, aku yakin kami berdua saling menunggu di kehidupan selanjutnya. Tuhan, hatiku seperti pena di tangan-Mu. Karenamu, aku bahagia dan sedih. Tiadalah diriku selain apa yang Kau pikirkan. Tiada pula aku lihat kecuali apa yang Kau tampakkan. Walau terlihat klise, ternyata benar-benar setelah hujan selalu ada pelangi. Walaupun kadang kita harus melalui kepahitan-kepahitan, tapi percayalah, kebahagiaan itu nyata bagi orang-orang yang percaya, dan cinta selalu ada di kehidupan kita. So, terima kasih yang udah support dan nonton video part 1 sampai part 2. Terima kasih juga buat Devi yang sudah dengan senang hati memberikan cerita ini, menginspirasi bahwa wanita-wanita yang sedang berhubungan dengan laki-laki asing atau bertemu di sosial media mungkin harus lebih banyak hati-hati. Jangan mengatasnamakan cinta karena kita harus tahu benar-benar latar belakang dari laki-laki tersebut. Kadang sosial media hanya terlihat indah tapi tidak nyata. Ya, kali ini aku minta maaf, aku tidak bisa memberikan video call atau foto-foto seorang Devi, walaupun Devi itu nyata, tapi untuk menghargai privasinya, kami berusaha memberikan tontonan terbaik yang mengedukasi. Semoga kalian bisa lebih makin pintar buat wanita-wanita di luar sana dan terus bersemangat, berbahagia. Doakan kalian mendapatkan jodoh terbaik versi kalian masing-masing. So, thank you buat yang udah nonton dan subscribe. Aku agak surprise buat part 1-nya, Still Going On, tiba-tiba 2 hari udah mencapai 2000 viewers. So, terima kasih sekali lagi. Nantikan cerita-cerita berikutnya dari GR Love Is Mine. Thank you yang udah subscribe. Please like and comment. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan. Thank you. Aku Jasmine.